Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami berkelompok akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dalam memilih memasok menggunakan sistem AHP. Sebelumnya, pada awalnya dijelaskan oleh Mas Danu. Monggo Mas Danu untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Awal Yahdanu Aji, NIM 2020 53164. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus metode AHP. Di PT SPK akan memilih pemasok yang telah lama bekerja sama. Hal yang menjadi pertimbangan untuk memasok adalah kualitas barang, harga barang, dan waktu pengiriman. Berdasarkan pengalaman yang ada, setiap pemasok memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi, para pengambil keputusan menyatakan bahwa 1. Kualitas barang lebih penting daripada harga barang. 2. Kualitas barang mutlak penting daripada waktu pengiriman. 3. Harga lebih penting daripada waktu pengiriman. Proses penyelesaian. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Membuat struktur hierarki. 3. Membuat matrik berpasangan. 4. Menghitung vektor eigennormalisasi. 5. Menghitung rasio konsistensi. Mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif. A. Tujuan, memilih pemasok terbaik. B. Kriteria, kualitas barang, harga barang, dan waktu pengiriman. C. Alternatif, UD Maju Jaya, UD Jaya Sejahtera, dan UD Mandiri Bersama. Membuat struktur hierarkis. Memilih pemasok, yaitu kualitas barang, harga barang, dan waktu pengiriman. Di sini ada UD Maju Jaya, UD Sejahtera, dan UD Mandiri Bersama. Membuat matrik berpasangan. Dalam kasus ini memiliki 3 buah kriteria, yaitu C, kualitas harga, waktu, dan 3 buah alternatif, yaitu A sama dengan UD Maju Jaya, UD Sejahtera, UD Mandiri Bersama. Kemudian lakukan 4 kali perbandingan berpasangan sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan antar kriteria yang akan membentuk matrik 3x3. Kedua, perbandingan masing-masing alternatif terdapat kriteria kualitas yang akan membentuk matrik 3x3. Yang ketiga, perbandingan masing-masing alternatif terdapat kriteria harga yang akan membentuk matrik 3x3. Yang keempat, perbandingan masing-masing alternatif terdapat kriteria yang akan membentuk matrik 3x3. Dari masing-masing perbandingan berpasangan, kita akan menghitung vektor eigennormalisasi dan memeriksa konsistensi hierarki. Perhitungan untuk perbandingan antar kriteria. Berdasarkan asumsi para pengambil keputusan, kita ubah dalam bentuk kuantitatif. Kualitas lebih penting daripada harga, skala 5. Kualitas mutlak penting daripada waktu, skala 7. Harga lebih penting daripada waktu, skala 5. Terdapat sistem hierarki dengan sejumlah kriteria. C sama dengan C1, C2, dan Cn. Maka matrik perbandingan berpasangan untuk membandingkan satu kriteria dengan kriteria yang lain dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zakaria. Baiklah, terima kasih Danu. Selanjutnya materi akan saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Zakaria Nur Soleh,
NIM 2019-53149. Bisa dilihat di sini ada dua tabel. Yang pertama, tabel matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria yang terdapat C1 sampai C3. Yang kedua, tabel matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif terdapat C1, A1 sampai A3. Mengacu pada tabel 1, maka dapat kita bentuk matriks perbandingan berpasangan sebagai berikut. Dan terdapat matriks 3, yaitu perbandingan berpasangan untuk kriteria pada kasus yang terdapat kualitas, harga, waktu. Selanjutnya, berdasarkan persamaan pada tabel 1, kita mencari nilai perbandingan untuk harga berbanding kualitas. A21 sama dengan 1 per A12, 1 per 5 sama dengan 0,2. Untuk waktu pengiriman berbanding kualitas, A31 sama dengan 1 per A13 sama dengan 1 per 7 sama dengan 0,14. Waktu pengiriman berbanding harga A32 sama dengan 1 per A23 sama dengan 1 per 5 sama dengan 0,2. Untuk nilai pada saat ini, I sama dengan J, maka nilai AIJ sama dengan 1. Dalam hal ini berarti A11 sama dengan 1, A22 sama dengan 1, A33 sama dengan 1. 4. Menghitung vektor eigennormalisasi. Untuk menghitung nilai vektor eigennormalisasi, kita menggunakan tabel 5, kalikan baris dan kolom sebagai berikut. A11 sama dengan A12 sama dengan A13 sama dengan. Selanjutnya kita jumlahkan nilai pada baris, lalu menjumlahkan hasil penjumlahan secara keseluruhan. Nilai eigenvektor normalisasi dihasilkan dengan membagi nilai penjumlahan masing-masing baris dengan nilai total keseluruhan, baris 1 plus baris 2 plus baris 3. Kemudian hasil perhitungan dibuat dalam tabel berikut. Tabel 4, eigenvektor normalisasi untuk perbandingan kriteria. Terdapat kriteria, kualitas, harga, waktu, dan EFN. 5. Menghitung rasio konsistensi. Rasio konsistensi digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi penilaian perbandingan kriteria. Menentukan nilai eigen maksimal A-max. Nilai eigen maksimal atau A-max diperoleh dengan mengkali hasil penjumlahan setiap baris pada matriks perbandingan berpasangan dengan vektor eigennormalisasi. A-max sama dengan 1,34 kali 0,728 ditambah 6,2 kali 0,211 ditambah 13 kali 0,06 sama dengan hasilnya 3,068. Menghitung indeks konsistensi atau CI. CI sama dengan A-max sama min 6 per 6 min 1 sama dengan 3,068 min 3 per 3 min 1 sama dengan 0,08 per 2 0,034. Menghitung rasio konsistensi CR berdasarkan tabel indeks konsistensi diperoleh IR untuk matriks 3x3 adalah 0,58 sehingga diperoleh CR sama dengan CI dibagi IR. Karena CR kurang dari 0,1 maka preferensi pembobotan adalah konsisten. Hasil perhitungan di atas dapat digambarkan dalam sub hierarki yang membandingkan antar kriteria sebagai berikut. Terdapat pemilihan pemasok kualitas yang nilainya 0,728, harga nilainya 0,211 dan waktu 0,06. Penelitian kualitatif yang diberikan oleh pengambil keputusan yang menyatakan bahwa kualitas lebih penting dari harga. Kualitas mutlak penting dari waktu dan harga lebih penting dari waktu diubah menjadi data kuantitatif yang merupakan nilai bobot dari masing-masing kriteria, yaitu K banding 0,728, H banding 0,211 dan W banding 0,06. Nilai diambil dari nilai vektor eigennormalisasi.
Pernyataan para ahli atau pengambil keputusan sebagai berikut. Alternatif kriteria kualitas: 1. UD Maju Jaya sedikit lebih bagus daripada UD Sejahtera. 2. UD Maju Jaya lebih bagus dari UD Mandiri Bersama. 3. UD Sejahtera sedikit lebih bagus daripada UD Mandiri Bersama. Alternatif kriteria harga: 1. UD Sejahtera sedikit lebih bagus daripada UD Mandiri Bersama. 2. UD Sejahtera lebih bagus dari UD Maju Jaya. 3. UD Mandiri Bersama sedikit lebih bagus daripada UD Maju Jaya. Yang selanjutnya alternatif kriteria waktu pengiriman. 1. UD Mandiri Bersama lebih bagus daripada UD Maju Jaya. 2. UD Mandiri Bersama mutlak bagus dari UD Sejahtera. 3. UD Maju Jaya lebih bagus daripada UD Sejahtera. Di sini adalah tabel pemilihan pemasok terbaik berdasarkan kualitas, harga, waktu. Dari segi kualitas, bisa dilihat paling terbaik adalah UD Maju Jaya. Dari segi harga, yang terbaik adalah UD Sejahtera, dan dari waktu yang terbaik adalah UD Mandiri. Langkah terakhir, melakukan perhitungan peringkat pemasok berdasarkan pada faktor eigen. Normalisasi nilai berikut diperoleh dari hasil perhitungan faktor eigen yang telah diuraikan di atas. Yang pertama, nilai UD Maju Jaya 0,64 kali 0,78 ditambah 0,102 ditambah 0,211 ditambah 0,211 kali 0,06 sama dengan 0,5009. 2. Nilai UD Sejahtera 0,256 kali 0728 ditambah 0,64 kali 0211 ditambah 0,06 kali 0,06 sama dengan 03307. Yang ketiga, nilai UD Mandiri Bersama 0,102 kali 0,728 ditambah 0,256 kali 0,211 ditambah 0728 kali 0,00 sama dengan 0173. Kesimpulan pemasok terbaik adalah UD Maju Jaya karena berdasarkan waktu, jarak, dan pengiriman semuanya terbaik. Terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya dalam berupa Excel akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Akbar. Terima kasih Mas Jakaria. Di sini saya akan menjelaskan Excel perbandingan berpasangan terhadap masing-masing kriteria. Di sini ada deklarasi C1, C2, dan C3. C1 ada kualitas barang, C2 ada harga barang, C3 waktu pengiriman. Untuk langkah kriteria baris 1, baris 2, baris 3. Dan ada kolom C1, kolom C2, dan C3. Di baris C1 di sini ada nilai 1, 0,2, 0,14. Di baris kedua ada nilai 5, nilai 1, 2. Dan di baris C3 ada nilai 7, 5, dan 1. Di baris dari baris C7 sampai C9 ini ditambah dan menjadi 1,34. Terus C2 di sini ditambah 5 tambah 1 ditambah 0,2 sama dengan 6. Di C3 7 ditambah 5 ditambah 1 jadi 13. Terus masuk ke langkah yang keempat, itu pencarian eigenvektor normalisasi. Di sini baris 1 C7
kok bisa dapat 1? Itu dari C7 dikali C7. Terus di kolom kedua, baris kedua, itu D7 dikali C8. Terus di baris ketiga itu ada 0, C9. Jadi 1 C7 sampai ini 4 sampai K4 dijumlah menjadi 2,98. 2 sini sama seperti di C1 dikalikan C7 kali D7. Terus di C baris kedua C2 itu D7 dikali D8. Terus di baris 3 C2 itu E7 dikali D9 menjadi 1,4, terus ditambah I5 sampai K5 itu jadi 11,4. Di C3 ada 7, baris 1 ada 7, C3 baris kedua ada 25, di C3 baris ketiga ada 39. Jadi L4 sampai L6 dijumlah menjadi 53,38. Di baris kedua C1 0,2, 1 dan 1,4. Di baris C2 ada 0,2, baris 0,2 terus 1 dan 5. Di C3 ada 0,7, 1 dan 5. Terus ini dijumlahkan itu jadi 1,1. Nah, C2 ada 1, baris C1. C2 kolom ke-1 itu 1, C2 kolom ke-2 itu 1, kolom ke-3 C2 kolom ke-3 itu 1, jumlahkan 3. C3 di kolom pertama itu 1,4, C3 kolom kedua 5, C3 dalam kolom C3 kolom 5 dijumlahkan 11,4. Jadi ini 1,1 ditambah 3 ditambah 11,4 sama dengan 15,5. Di baris ketiga C1 kolom C1 baris ke-1 0,14, C1 kolom kedua 0,04, C1 kolom ketiga 0,14, jumlahkan 0,32. C2 baris ke-1 0,7, C2 kolom kedua 0,2, C2 kolom ketiga 0,2 dijumlahkan 1,1. C3 kolom C3 baris ke-1 0,98, kolom C3 baris kedua 1, C3 kolom ketiga 1 dijumlahkan 2,98. Dari baris 0,2 sampai 2,98 itu dijumlahkan 4,4. Terus langkah yang 4 untuk mencari eigenvektor normalisasi total dari 2,98, 11,4, 39,53 di sini. Terus baris ke-1, baris
jumlah baris ke-1, baris kedua, baris ketiga itu dijumlahkan 73,28. Eigenvektor normalisasi EVN itu dari 1,34 dikali 53,38. Terus untuk C1, untuk C2 EVN-nya 6,2 dikali 15,5. Jadi 0,21152. Terus C3 EVN-nya dari 13 dikali 4,4 sama dengan 0,06004. Terus untuk menentukan Emax itu sama dengan 1,34 dikali EVN-nya, terus ditambah, terus untuk menghitung indeks konsistensinya itu CI sama dengan untuk mencari rasio konsistensinya itu dengan CR CR 0,58. Karena CR kurang dari 0,1 maka preferensi pembuatan adalah konsisten. Perkenalkan, nama saya Zidan Fatul Abror, 2018 53165. C1 UD Majijaya, C2 UD Sejahtera, C3 UD Mandiri Bersama. Kriteria kolom 1, C1 kolom 1 0,33 0,2, C2 3 1 0,33, C3 5 3 1. Ini adalah jumlah dari perjumlahan ini. C1 1 jadi 1,53, C2 ini 4,33, C3 jadi 9. Pencarian eigenvektor normalisasi C1 1 0,99, 1 2,99, C2 3 3 1,65, 7,65, C3 5 9 5 19. Ini totalnya. Kriteria C1 C1 0,33, C2 baris C1 kolom 2 0,33, kolom ketiga 0,6, C2 kolom ketiga kolom ke-1 0,99, kolom kedua 1, kolom ketiga 0,99, C3 1,65, kolom kedua 3, kolom ketiga 3. Ini jumlah dari penjumlahan ini. C1 kolom 1 0,2, kolom kedua 0,1089, kolom ketiga 0,2, C2 0, kolom ke-1 0,6, kolom kedua 0,33, kolom ketiga 0,2 7,6 65, ketiga 19, C2 1,26 2,98 7,65 11,89, C3 0,5089 1,26 2,99. Totalnya C1 total 29,64, C2 11,89, C3 4,7589. Dan ini keseluruhannya. Langkah kelima, ini total C1 ini
dikalikan yang ini 0,640326 ditambah 4,33 dikali 0,256865. Total yang 9 ini ditambah 9 kali 0,102809, dan ini hasilnya totalnya. Dan yang ini hasil dari ini dikurang 3 dibagi 2. Ini yang ini dibagi 0,25 kurang 3 dibagi 2 sama dengan yang ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Akbar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Ghazali Ma'ruf dengan NIM 202053151. Akan melanjutkan di bagian perbandingan berpasangan terhadap kriteria harga. Di sini di kriteria harga perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan perbandingan berpasangan itu selalu mengacu pada pernyataan atau asumsi si ahli. Jadi contoh kasus di sini bisa diperlihatkan di alternatif area harga. Misal UD Sejahtera sedikit lebih bagus dari UD Mandiri Bersama. Jadi di bagian di baris C1, C2 dan C3 di kolom C1, C2, C3, C1 mendapatkan 1 dan di sini baris C1 mendapatkan 0,2, di baris C1 kolom C3 di sini mendapatkan 0,33. Selanjutnya di sini di baris C2 kolom ke C1 mendapatkan 5 dan di baris C2 kolom ke C2 mendapatkan 1, di baris C2 mendapatkan 3, di kolom C3 juga mendapatkan 3. Dan selanjutnya di baris C3 mendapatkan 3 dan 0,33, selanjutnya 1. Dan di sini perkalian ditambah C1 kolom ke 1 sampai 3 ditambah 1 tambah 5 6 tambah 3 menjadi 9. Di sini juga sama, penjumlahan total menjadi 1,53. Di sini juga 0,33 tambah 3 tambah 1 di sini menjadi 4,3. Langkah selanjutnya yaitu di bagian pencarian eigenvektor normalisasi. Di baris C1 mendapatkan 1, 0,99 dan 2,99. Dan di baris C2 mendapatkan 0,22, 0,22 dan 0,1089 dan 0,5089. Di bagian C3 juga mendapatkan 0,33, 0,6, 0,3 dan 1,26. Dan selanjutnya itu kenapa di baris ke-1 mendapatkan 4.7589, yaitu di sini penjumlahan 2,99 ditambah 0,5089 ditambah 1,26. Di sini dapat dijadikan atau menjadi 4.7589. Di langkah 4.1 di sini efek eigenvektor normalisasi kriterianya yaitu baris ke C1, baris ke C1 kolom ke C1 mendapatkan 2,99, di baris C2 kolom ke C1 mendapatkan 0,5089, di baris C3 kolom C1 1,26 dan total menjadi 4,7589, sama seperti di baris di pencarian eigenvektor normalisasi. Dan selanjutnya di baris C2 kolom ke C2 baris ke-1 kolom ke C2 mendapatkan 19,
Di bagian baris ke C2, kolom ke C2 mendapatkan 3,99. Di baris C3, kolom ke C2 mendapatkan 7,65 dan total menjadi 30,64. Ekuivalennya tadi 0,102809 dan ini C2 mendapatkan 0,66193. Dan selanjutnya di baris C1 kolom ke C3 mendapatkan 7,65, di baris C2 kolom ke C3 mendapatkan 1,26, di bagian C3 kolom C3 mendapatkan 2,96 dan total di sini menjadi 11,89. Dan ekuivalennya menjadi 0,256865 dan keseluruhan menjadi total 46289. Itu dapat karena di total 4589 ditambah 3064 dan 11,89, total menjadi 46,289. Di langkah kelima saya persingkat langsung menjadi, dan di langkah kelima di bagian MX kenapa mendapatkan nilai tersebut, yaitu di total C1 ditambah FN 0,102809 dan di baris total C2 mendapatkan 1,53 dikali 0,6613 dan di bagian C3 total 4,33, di sini mendapatkan dikali 0,256865. Jadi total keseluruhan ini MX-nya yaitu 3,050265 dan seterusnya di bagian C1 kenapa mendapatkan 0,025128, yaitu ini MX yaitu aslinya total 0,45 dikurangi 3 mendapatkan kurangi 3 yaitu dan dibagi 2 itu mendapatkan 0,25128. Dan di sini CR kenapa di sini nilainya 0,043324, di sini dikarenakan CI dibagi 0,5 mendapatkan 0,43324. Dengan kata lain kurang lebih kurang dari 0,1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akbar. Monggo Mas Akbar. Di sini saya akan melanjutkan perbandingan berpasangan terhadap kriteria waktu pengiriman. C1 UD Maju Jaya, C2 UD Sejahtera, C3 UD Mandiri bersama. Langkah ketiga kriteria baris C1 kolom 1 ada 1, baris ke-1 kolom kedua ada 5, baris ke-1 C1 baris C1 kolom ketiga ada 0,2, terus baris kedua C2 baris ke-1 ada 0,2, C2 baris kedua ada 1, C2 baris ketiga ada 0,14, selanjutnya C3 baris ke-1 ada 5, C3 baris kedua ada 7, C3 baris ketiga ada 1. Terus 1 sampai 5 itu dijumlahkan menjadi 6,2. Terus 5 sampai 7 dijumlahkan totalnya 13. Terus 0,3 sampai 1 dijumlahkan totalnya 1,34. Terus langkah yang keempat mencari eigenfaktor normalisasi. C1 baris 1 kolom 1 itu 1, baris C1 kolom kedua 1, baris C1 kolom ketiga 1. Jadi totalnya 3. Baris C2 kolom 1 5, baris C2 kolom 2 5, C2 baris ke C2 baris ketiga 1,4 dijumlahkan 11,4. Selanjutnya C3 baris ke kolom ke-1 0,2, C3 kolom kedua 0,7, C3 kolom ke-3 0,2 dijumlahkan 1,1.
Jadi dari 3 sampai 1,1 dijumlahkan 15,5. Itu untuk baris ke-1. Baris kedua C1 kolom 1 0,2, C1 kolom kedua 0,2, C1 kolom ke-3 0,7 dijumlahkan 1,1. Selanjutnya C2 kolom 1 C2 baris C2 kolom kedua 1, baris C2 kolom 3 0,98, totalnya 2,98. Selanjutnya C3 baris C3 kolom 1 0,04, baris C3 kolom kedua 0,14, baris C3 kolom ketiga 0,14, jumlahnya 0,32. Jadi total 1,1 sampai 0,32 itu jumlahnya 4,4 untuk baris kedua. Untuk yang baris ketiga C1 baris C1 kolom ke-1 5, baris ke-1 kolom kedua 1,4, baris C1 kolom ketiga 5 dijumlahkan 11,4. Baris C2 kolom 1 25, C2 baris C2 kolom kedua 7, baris C2 kolom ketiga 7, hasilnya 39. Baris C3 kolom ke-1 1, baris kedua C3 baris C3 kolom 2 0,98, baris C3 kolom ke-1 kolom ketiga baris C3 kolom ketiga 1 jumlahkan 2,98. Dijumlahkan 11,4 sampai 2,98, hasilnya 53,38 untuk baris ketiga. Terus eigenvektor normalisasi baris C1 itu didapatkan kolom C1 kolom C1 didapatkan dari baris ke-1 yaitu 3 11,4 1,1, terus kolom C2 didapatkan dari baris kedua 1,1 2,98. Untuk mencari eigenvektor normalisasi baris ke-1 itu didapatkan dari pencarian eigenvektor normalisasi 3 11,4 1,1. Terus C2 baris C2 didapatkan dari ini 1,1 2,98 0,32. Terus baris C3 didapatkan dari sini 11,4 39 dan 2,98. Totalnya didapatkan, total dari C1 didapatkan dari sini, total C2 didapatkan dari baris kedua ini, total C3 didapatkan dari baris ketiga ini. IVN-nya 6,2 dikali 15,5, dari EVN-nya C1 0,21152 itu dihasilkan dari 6,2 dibagi 15,5. Terus IVN yang kedua 0,06004 itu dari 13 dibagi 4,4. Terus C3 0,7284 dari 1,34 dibagi 53,38. Untuk mencari IMAX-nya itu dari penjumlahan kolom ke-1 6,2 dikalikan 0,21152 IVN C1, terus ditambah 13
dikali 0,06004 C2 terus ditambah 1,34 dikali 0,72844 C3 dihasilkan 3,06808 untuk Imax-nya. Untuk mencari CI-nya itu dari Imax dikurangi 3 dibagi 2. Ini totalnya 0,03404. Untuk mencari CR-nya 0,05869 itu dari CI dibagi 0,58. Jadi CR kurang dari 0,1 maka frekuensi pembobotan adalah konsisten. Untuk mencari ranknya C1 itu jadi total rank C1 itu 0,501, C2 0,331, C3 0,173. Saya perwakilan dari kelompok sistem pendukung keputusan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.